Bismillah. Di pelajaran yang lalu telah kita masuki satu hadis di dalam permasalahan babul janabah atau ghuslul janabah, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Abu Hurairah bertemu dengan Nabi fi ba'di turukil Madinah wa huwa junub. Maka dikatakan oleh Abi Hurairah, fankhanastu, maknanya aku menjauhi dan lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadhahabtu fagtasaltu, aku pergi dari hadapan Nabi kemudian mandi. Maka setelah mandi aku mendatangi Nabi. Maka ditanya oleh Nabi, aina kunta ya Abu Hurairah, dari mana saja kamu tadi menghilang dan sebagainya. Dikatakan kuntu junuban fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Di sini anggapan dari Abu Hurairah bahwa orang yang junub itu tidak pantas untuk duduk dengan kaum muslimin yang lain. Difahami oleh Nabi bahwa orang yang junub menghindari orang yang tahir, ditakutkan memberikan najasah padanya. Maka akhirnya Nabi ta'ajjub mengatakan, subhanallah, innal mu'mina la yanjus, bahwa setiap mukmin itu tidak bisa memberikan najasah kepada mukmin yang lainnya. Maka telah kita bahas hadis ini, dan ini adalah bukan permasalahan tentang mandi janabah dari segi sifat. Adapun sifat tentang mandi janabah di hadis yang setelahnya. Maka di hadis yang setelahnya datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini adalah hadis yang kedua tentang mandi janabah. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza tasala minal janabah ghasala yadayhi summa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah summa yukhallil biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat summa ghassala sa'iri jasadihi wa qalat kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ina'in wahidin nagtarifu minhu jami'an. Maka inilah hadis yang kedua, dan di hadis yang kedua ini hadis yang membahas tentang sifat mandi junub. Disebutkan dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah. Dulu Nabi di saat mandi janabah, maka di sini meriwayatkan Aisyah tentang suaminya, dan dia adalah Rasulullah, bukan manusia biasa. Maka digambarkan bagaimana suaminya mandi. Terbayang bagaimana dikabarkan kepada kita kaum muslimin suaminya mandi. Berarti di sini Aisyah mandi bersama dengan Nabi. Dalam keadaan Aisyah memandang kepada Nabi dalam keadaan di kamar mandi dan mandi telanjang tentunya. Maka inilah dari agama Islam, yang mana agama Islam clear, transparan dari segi ilmu. Dalam permasalahan mandi junub pun maka ada sunnahnya, dan Nabi ridho untuk diekspos tentang keadaan beliau di saat sedang mandi, dan tentunya apa yang dilakukan dalam keadaan mandi di WC. Ini adalah perkara yang dari segi misalnya kita sebagai manusia yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan pelajaran, perkara yang aib, mengekspos suaminya ataupun istrinya mandi, di mana dia mengguyur ke rambutnya bla bla bla, maka ini adalah perkara yang aib. Namun lihat bagaimana agama Islam dalam perkara-perkara tertentu, Nabi ridho mengekspos
Karena dia adalah sumber dari syariat. Karena dia adalah seperti disebutkan oleh Allah, wa ma atakum rasul fakhudhuh, apa-apa yang datang dari Nabi maka ambillah. Dan di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, wa ma ji'tukum bihi fakhudhuh mastata'tum, dari apa-apa yang aku datangkan kepada kalian ambillah semampu kalian. Dan bahkan digandengkan dengan ayat tahzir, beware, caution, kepada mereka yang menyelisihi sunnah. Seperti di ayat falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Maka di dalam ayat ini jelas, barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi, maka awas, hati-hati, di dunia akan diadab dan di akhirat akan diadab. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi ridho untuk diekspos bagaimana dia dalam keadaan mandi janabah, bagaimana dia dalam keadaan berhubungan dan sebagainya. Maka ini adalah perkara agama. Maka di dalam agama tidak ada perkara yang malu, karena kita butuh kepada tuntunan Nabi. Maka di sini terbayang bagaimana Aisyah menceritakan suaminya yang mandi di depannya dalam keadaan telanjang tentunya. Maka ini kalau kita kisah biasa, maka kita akan marah. Diekspos keadaan kita di Facebook misalnya, suami saya mandi bla 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 bla, maka kita tidak akan ridho. Namun di sini Nabi karena pembuat syariah setelah Al-Quran, maka di sini bahkan menjadi sumber ilmu. Dikatakan oleh Aisyah, dulu Nabi jika dia mandi minal janabah ghasala yadaihi. Ini sifat yang pertama. Di saat kita mandi janabah, bagi kita para bapak-bapak yang mempunyai istri, maka ma'ruf janabahnya insyaallah ibadah. Namun para jomblor seperti kalian, wallahu a'lam janabahnya dari apa? Dari HP, awas. Dari banyak merenung, awas. Dan ada juga ikhwah yang katanya di WC agak lama, 1/4 jam, digedor-gedor tidak keluar-keluar. Nah, lagi main apa? Katanya mencuci. Cuci baju apa cuci apa? Apa? Bahaya di sini. Maka yang jelas, untuk yang mandi janabah, kita bapak-bapak insyaallah ibadah, memberikan nafkah kepada istri kita. Sifat yang pertama, kita mencuci kedua tangan kita. Yang jelas demikian. Dan tangan ini tidak tahu kita kemana, kita tidak menyadari larinya, maka itu dulu yang dicuci. Ghasala yadaihi, Nabi mencuci kedua tangannya dahulu. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi berwudu. Jadi setelah mencuci tangan, bagi yang ingin mandi janabah, kemudian dia berwudu seperti wudunya hendak salat. Seperti di pelajaran yang lalu, di hadis Humran Maula Utsman dan yang lainnya, dan Abdullah bin Mughaffal dan yang lainnya. Bagaimana cara wudu Nabi telah kita lewati. Maka di sini di murajaah, setelah mencuci kedua tangan, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, masukkan sifat wudu kepadanya. Selesai. Kemudian disebutkan summa yagtasilu, summa yukhallil biyadaihi sya'rahu. Maka kemudian Nabi setelah melaksanakan wudu mandi. Kemudian yukhallil, mana yukhallil, memasukkan jari jemari kepada asas-asas akar-akar dari kepala, dari rambut-rambutnya. Maka dimasukkan, istilahnya sekarang keramas. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi di saat mandi janabah. Yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Nabi memasukkan jari jemarinya kepada akar-akar dari rambutnya yang sekarang istilahnya dinamakan keramas. Hatta idza dhanna anahu qad arwa basharatahu. Maka Nabi jika telah merasa cukup semua kepalanya itu terbasahi,
afadhal ma'a alaihi thalatha marrat. Maka Nabi menuangkan ke bagian tubuhnya untuk mencuci semua badannya 3 kali. Summa ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian dia mencuci seluruh badannya. Dari hadis ini barakallahu fikum kita bisa mengambil fawaid yang banyak. Di antaranya tadi bahwa permasalahan agama Islam, di dalam ilmu agama Islam tidak ada permasalahan malu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ridho untuk diekspos dalam keadaan mandi dan menjelaskan bagaimana sifat mandi junubnya. Karena di dalam agama tidak ada perasaan malu, tetapi semuanya ilmu. Dan perkara yang kedua, sifat dari mandi junub. Yang pertama sifatnya mencuci kedua tangan dulu, sehingga mandi junub mencuci kedua tangan dulu. Dan di sini permasalahan sumber air, alhamdulillah kita di Indonesia terutama curah hujan yang cukup tinggi karena negara atau negeri ekuator, negeri tropis, curah hujan tinggi, banyak air di sumur-sumur kita. Dan kita mempunyai tedmon, dan alhamdulillah kita di rumah pun mandi dengan shower. Sehingga perkara yang mudah, tinggal dinyalakan kerannya, cuci tangan, maka shower di depan kita. Maka kita bisa melaksanakan mandi dengan lebih sempurna dan dengan air yang sedikit tapi lebih sempurna daripada dengan menciduk pakai gayung. Yang jelas di sini di sunahnya Nabi di dalam riwayat nanti dia itu mandi dari ember ataupun ciduk. Maka di sini dia mencuci kedua tangan dahulu di hadits Aisyah. Kemudian setelah itu berwudu seperti wudunya salat, kemudian meratakan rambut dari akar-akarnya dinamakan sekarang keramas. Kemudian setelah terbasuh semua kepala, tidak ada yang tersisa, afadhal ma'a alaihi thalatha marrat. Maka Nabi menjadikan air itu 3 kali kepada badannya, dan Nabi mencuci badannya, menggosok-gosokkannya. Dan di akhir hadis disebutkan oleh Aisyah, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naktarifu minhu jami'an. Bahwa Aisyah berkata, aku mandi junub bersama Nabi, maka di WC bersama. Naktarifu jami'an. Kata Aisyah, aku dan Nabi mengambil ciduk bergantian, saling memandikan dan sebagainya. Maka ini pun bisa dilaksanakan dari sunnah usrah zaujiyah, di mana seorang suami yang mencintai istrinya mengajak istrinya juga mandi janabah bersama-sama. Maka ini dari sunnah, dan insya Allah dilakukan bagi yang belum pernah melakukannya, menghidupkan sunnah Nabi. Para jomblo ya gigit jari saja, belum ada waktunya sunnah memandikan istri. Hadis berikutnya yang ketiga masih membahas sifat Nabi, sifat mandi janabah. An Maimun bintil Harith zauji Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anaha qalat, bahwa dia berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wadu al janabah. Di sini jelas Nabi itu mandinya dari mana? Dari wadu. Wadu itu tempat untuk menyimpan air, bisa ember kecil, bisa baskom, itu yang dinamakan dengan wadu. Dan di sini disebutkan, diidhofahkan kepada wadu al-janabah, tempat air untuk mandi junub. Jelas dia kadarnya wallahu a'lam mungkin lebih banyak daripada hanya sekedar untuk buang air. Fa'afa biyaminihi ala yasarihi marotain au thalatha. Apa maknanya? Maknanya fa'afa biyaminihi, Nabi mencidukkan dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya untuk mencuci kedua tangannya terlebih dahulu, marotain au thalatha,
Maka lafaz maratain au thalathah di sini tambahan bagi hadis Aisyah. Di hadis Aisyah hanya disebutkan Nabi ghasala yadayhi, Nabi mencuci kedua tangannya. Namun di sini disebutkan Nabi mengambil dari gayung dengan tangan kanan dan mencuci kedua tangannya, untuk mencucikan tangan kirinya 2 kali ataupun 3 kali. Maka di sini tambahan dari jumlah hitungan. Mencuci tangannya itu 2 kali atau 3 kali, yang jelas dicuci sampai bersih tangannya ini. Setelah selesai di hadis Maimunah ini, summa ghassala farjahu, Nabi mencuci farjahu, alat kelaminnya. Maka lihat bagaimana sangat transparan sekali hadis ini, menjelaskan mandinya Nabi dalam keadaan telanjang dan Nabi mencuci alat kemaluannya. Itulah agama Islam, subhanallah. Summa daraba yadahu bil ard, tidak cukup dengan itu. Maka Nabi mencuci alat kelaminnya, kemudian memukulkan tangannya ke tanah setelah memegang alat kelaminnya tersebut untuk mensucikan dari yang sangat transparan, dari air maninya dan yang lainnya. Disebutkan tangannya itu memegang kepada tanah ataupun kepada jidar al-haid, tembok dari WC tersebut 2 kali ataupun 3 kali. Maka selesai dari sifat yang tadi. Kemudian summa madmada wastanshaqa, maka masuk kepada perkara wudu. Maka kemudian Nabi berkumur dan memasukkan air ke hidung. Summa ghasala wajhahu wa dira'aihi, ini perbuatan wudu. Kalau di hadis Aisyah, summa tawaddaa, kemudian Nabi Muhammad berwudu seperti wudu li shalah. Maka di sini lebih detail tentang wudunya. Summa madmada wastanshaqa, yang jelas juga istanthara tanpa disebutkan istinthar harus, karena memasukkan air ke hidung terus ditelan masuk ke paru-paru, tidak, harus istinthar. Maka al-istinthar keharusan setelah istinsyak. Istinsyak memasukkan air, maka istinthar mengeluarkannya. Kemudian mengusap, mencuci wajahnya sampai juga tangannya kepada dhira', kepada sikutnya. Summa afadha ala ra'sihi al-ma'a, maka begitupun setelah itu, yakni setelah selesai wudu, Nabi membasahi, dan seperti di hadis Aisyah lebih jelas, Nabi memasukkan jari jemarinya kepada akar-akar kepalanya, membasahi semua kepalanya. Summa ghassala sa'ira jasadihi, kemudian Nabi setelah itu mandi dengan membasahi seluruh sekujur tubuhnya. Maka ini sama hadisnya seperti hadis Aisyah. Namun di sini ada tambahan, Nabi lebih detail di sini dari sifat-sifatnya. Disebutkan mencuci kedua tangannya itu 2 atau 3 kali. Pertama itu. Dan yang kedua dijelaskan bagaimana wudunya Nabi, istinsyak dan juga madmadah dan ghusl wajah dan tangan sampai kepada dhira'. Maknanya melaksanakan seperti wudu secara jelas. Dan juga sama membasahi rambut, kemudian mengguyur seluruh tubuh. Sama lafadznya atau maknanya. Kemudian setelah itu summa tanaha faghasala rijlaihi, kemudian Nabi tanaha faghasala rijlaihi, mencuci kedua kakinya. Maka di sini timbul pertanyaan, kok mencuci 2 kakinya lagi? Padahal tadi kan seperti wudu sudah dicuci. Nah sekarang kok dicuci lagi? Maka di sini wallahu alam dengan disebutkan summa tanaha, maknanya Nabi pada saat itu di WC. Maka setelah di WC selesai, dia akan masuk ke kamar. Dan tentunya WC Nabi dulu tidak seperti di zaman sekarang kita menggunakan keramik, sehingga kita mandi dalam keadaan bersih, kaki tidak tertempel dengan tanah. Namun di zaman Nabi yang jelas tidak ada keramik.
Maka bisa jadi mandi di tanah dan hanya menggunakan sandal mungkin Nabi dan sebagainya, atau mungkin walau alam tidak ada. Maka setelah wudu selesai dan mandi janabah selesai, maka Nabi dohirnya ingin masuk ke kamar, maka dia tanaha faghasala rijlaihi, maka dia membersihkan dua kakinya, dohirnya membasuh baru lagi untuk mencuci kaki agar basahnya kaki itu tidak kotor ke kamarnya. Begitu dohirnya. Kemudian berkata Maimunah, fa'ataituhu bihorqatin falam yuridha. Kemudian aku membawa dengan kain, yang sekarang horqah khusus kain untuk setelah mandi apa namanya? Handuk. Maka di sini dohirnya didatangkan handuk oleh Maimunah, falam yuridha. Kalimat yuridha dari arada yuridu, maknanya Nabi tidak menginginkannya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama lebih baik mandi junub. Setelah mandi jangan langsung diusap, karena Nabi dulu di saat selesai diberikan oleh Maimunah untuk mengeringkan tubuhnya, dia tidak mau dibiarkan oleh Nabi. Falam yuridha, Nabi tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudul ma'a biyadaihi, tetapi Nabi mengeringkan air-air itu dengan tangannya, tidak mau dengan minsyafah ataupun handuk. Maka ini pun dari sunnah yang bisa kita lakukan, dan ada hikmah yang banyak padanya, terutama mandi setelah mandi junub. Mandi setelah junub itu sangat penting. Maka hadis yang ketiga sama seperti hadis Aisyah dari segi makna. Dan siapa Maimunah? Maimunah adalah bintul Harith ibni Haznin. Dia adalah khalah, bibi dari ibu untuk sahabat Abdullah ibn Abbas. Maka Nabi menikahi Maimunah yang tadinya dia itu bersuamikan dari Bani Amir ibni Lu'ay. Kemudian setelah itu berpisah dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 7 dari Hijriyah. Dan Nabi menikahinya di Makkah. Kemudian Nabi setelah menikahinya membangunkan bangunan untuknya dari Mekah. Kemudian Nabi memboyongnya ke Madinah. Dan yang menjadi wali amrnya adalah Abbas, yang merupakan paman Nabi. Dan disebutkan oleh beberapa sumber bahwa Maimunah ini adalah perempuan yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, wa mra'atan mu'minah in wahabat nafsaha lin nabi. Disebutkan oleh para ulama dia adalah Maimunah. Yang jelas ini adalah dari sedikit biodata tentang sahabiyah. Dan yang diinginkan di beberapa lafaz hadis telah kami sebutkan bahwa Nabi di dalam hadis Maimunah ada tambahan mencuci dari alat kelaminnya, kemudian memukulkan ke tanah ataupun ke tembok untuk membersihkan. Maka sekarang bisa diganti dengan sabun dan bisa diganti dengan alat pembersih yang lainnya juga boleh. Maka di sini faidahnya dari hadis Maimunah, pelengkap dari hadis Aisyah, disebutkan mencuci tangan itu 2 atau 3 kali. Di hadis Aisyah tidak disebutkan. Dan di sini juga disebutkan bagaimana Nabi mencuci dari alat kemaluannya. Di hadis Aisyah tidak disebutkan.
Dan setelah itu Nabi dohirnya setelah memegang dari alat kemaluannya mengusap-ngusap ke tanah ataupun ke tembok, maka di zaman sekarang ada sabun dan sebagainya, bisa diganti dengan sabun dan sebagainya. Maka inilah dari hadis sifat mandi junub yang bisa kita ambil dari hadis Maimunah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya adalah riwayat Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari bapaknya. Ana Umar ibn al-Khattab qala ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Maka di dalam hadis ini dari Abdullah bin Umar bahwa Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junubun, wahai Rasulullah, bolehkah seseorang di antara kita setelah junub dia langsung tidur? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi sangat singkat namun dipahami dan jelas. Dikatakan na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Tentu, namun dengan catatan jika telah melaksanakan wudu boleh tidur. Lihat bagaimana jawaban dari pertanyaan. Pertanyaan, ya Rasulullah, bolehkah orang yang junub tidak sempat mandi lalu langsung tidur malam dalam keadaan junub? Dijawab oleh Nabi, boleh, namun wudu dahulu. Itu maknanya. Maka di dalam hadis ini banyak sekali faidah, terutama tentang permasalahan orang yang junub dan mengakhirkan mandinya, terutama yang junub di malam hari, baik junub dengan istrinya di malam hari yang dingin, ataupun jomblo yang tidak ada penyaluran, al-muhim dia mimpi basah mungkin, atau mencari-cari mimpi yang jelas menjadi basah. Maka di sini hukumnya sama, dia harus mandi. Kemudian bagaimana diakhirkan? Maka permasalahan tentang mengakhirkan untuk orang yang junub, pertama, di dalam hadis ini jawaz naum al-junub qabla al-ghusl idza tawadda. Diberikan rukhsah oleh Nabi, orang yang junub tidak mandi sampai tentunya sebelum fajar, namun dia wudu terlebih dahulu. Ini adalah rukhsah. Maka faedah yang kedua, kalau itu rukhsah berarti kamal, kebaikan yang sempurna bagi orang yang berhubungan dan junub di malam hari, agar dia itu la yanamu al-junub hatta yagtasila. Tidaklah tidur orang yang junub sampai dia itu mandi, baru setelah itu tidur. Kenapa? Karena di dalam hadis Sa'ala Umar tentang permasalahan hukum orang yang junub ayar kudu, boleh tidur? Ajaba Rasulullah na'am idza tawadda'a. Dijawab boleh tidur, namun setelah wudu. Dari sini menjadi pendalilan al-iktifa bil wudu rukhsah. Diberikan rukhsah bagi mungkin malam yang dingin dan sebagainya untuk mengambil wudu saja. Maka kalau begitu menyempurnakan dengan mandi itu lebih afdol. Dan juga pada hadis ini menjadi disyariatkannya wudu pengganti untuk mandi junub, jelas dalam keadaan untuk tidur, bukan untuk salat. Kalau untuk salat tidak bisa.
harus mandi junub. Tapi untuk tidur diganti dengan wudu, tidak apa-apa. Maka disyariatkannya wudu sebelum tidur untuk junub, dan sebagai rukhsah pengganti dari mandi karena banyak sebab, mungkin dingin dan sebagainya. Namun kita yang hidup di Damasraya ini mungkin tidak ada alasan untuk mengakhirkan sampai kita tidur, karena alhamdulillah cuaca di sini tidak begitu dingin. Dan yang kedua, dapur kita 24 jam ada LPG-nya, bisa menghangatkan air, maka lebih baik wudu, maka lebih baik mandi. Dan juga dari keutamaan ataupun faidah di dalam hadis ini, dimakruhkan orang-orang yang mempunyai junub tanpa mandi dan tanpa wudu. Jadi dia mungkin terlalu lelah, pendakiannya terlalu tinggi sehingga harus panjat tebing terlalu tinggi, sehingga klimaksnya di tempat yang tinggi, maka terlalu lelah untuk mandi, apalagi wudu malas, maka makruh, tidak baik. Dan di sana ada faidah, kalau begitu cepat mandi bagi orang yang junub itu adalah sunnah. Selama itu dia tadi disebutkan rukhsah dan makruh bagi orang yang meninggalkan untuk mandi, apalagi wudu juga ditinggalkan yang rukhsah, maka sunnahnya bersegera untuk mandi. Lalu apa di sana ada faidah bersegera untuk mandi? Naam, banyak faidah. Pertama dari segi sunnah. Tadi disebutkan bahwa orang yang mau tidur itu agar mandi. Jika tidak berarti berwudu. Maka di sana ada isyarah orang yang junub untuk bersegera mandi, itu faidahnya besar dari segi syariah, sunnah, dan yang kedua dari segi kesehatan. Disebutkan oleh ahli kedokteran, di saat seorang haid enough, apa itu haid enough? Klimaks, maka badannya itu capek, naik gunung, apalagi cliffhanger, curam sangat, sudut elevasinya 90 derajat, harus panjat tebing, maka melelahkan di saat klimaks haid enough. Maka tubuh ini mengeluarkan peluh, mengeluarkan apa saja, bahkan dari laki-laki dan perempuan, mengeluarkan semua dari mineral, protein, dan semuanya dikeluarkan. Semakin tinggi dia mendaki, semakin haid enough, semakin keluar, melelahkan. Maka di saat dia mandi, dari segi kedokteran, di saat dia mandi, maka air itu mendinginkan dari panasnya tubuh, maka tubuh itu akan segar kembali. Maka dari pori-pori yang terbuka dan mengeluarkan air-air terutama mineral dan garam, itu bisa dibersihkan dengan mandi. Dan begitupun badan yang panas dari hasil pengeluaran, maka bisa didinginkan kembali. Dan bahkan disebutkan oleh para kedokteran, bisa bahkan membuat semangat kembali, menjadi regeneration. Yang tadinya capek, bisa dengan mandi itu tambah 1 ronde lagi. Jadi itu juga kelebihan dari mandi, sehingga kita bisa 2 ronde, 3 ronde, dikarenakan mengikuti sunnah. Maka diusahakan kepada bapak-bapak yang junub dengan istrinya, cepat segera mandi, karena akan menyegarkan badan dan bisa tambah 1 ronde lagi sebelum sholat fajar. Kalau terlewat ya sudah, gilirannya yang istri lainnya, tidak apa-apa. Maka inilah yang bisa kita berikan dari permasalahan mandi junub. Maka selesai dari permasalahan bab
mandi janabah. Adapun hadis yang setelahnya tidak membahas tentang mandi janabah, karena kita melihat Al-Maqdisi memberikan bab-bab yang terlalu meluas. Selesai dari permasalahan seperti madi, masih membahas tentang hukum kencing anak kecil dan hukum kencing orang besar. Dan begitu pun di sini mandi junub, telah selesai pembahasan tentang junub. Namun masuk kepada pembahasan mani dan yang lainnya masih masuk kepada bab mandi janabah. Maka pada hakikatnya hadis mandi janabah telah terselesaikan dan kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallah.